Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah memutuskan untuk bangkit lagi, DX pun langsung melancarkan serangan kepada bos CP0. Dan bos CP0 itu terkena tusukan telak dari arah belakang. Tapi hal itu tak cukup untuk membuatnya tumbang. Nah, sambil terluka, bos CP0 menanyakan kepada Drix mengapa melakukan hal itu. Dan Drix pun menjawab bahwa itu adalah keadilan yang dia miliki. Selanjutnya, bos CP0 berkata bahwa dia iri kepada Drix. Nah, di sini ada hal menarik tentang arti keadilan yang sepertinya dimaknai berbeda oleh masing-masing petinggi angkatan laut dan pemerintah dunia. Perbedaan arti keadilan itu tentu mengingatkan kita pada perseteruan Fujitora dan Akainu. Kedua admiral itu pun memiliki arti keadilan yang berbeda. Lalu pernyataan iri dari bos CP0 ini kepada Drix jadi membuat Mimin berpikir bahwa para CP0 selalu hidup di bawah tekanan langsung Tenryubeto dan juga Gorosei. Hal itu tentu bisa kita lihat dari pemaksaan misi yang diberikan Gorosei kepada mereka, di mana para CP0 itu harus menghabisi Luffy walaupun Kapten Topi Jerami itu sedang berduel dengan Kaido. Nah, selanjutnya bos CP0 melakukan serangan balik. Dia menggunakan Zoro untuk bergerak cepat, lalu menusukkan Shigan tepat ke tenggorokan Drix. Tampaknya DX sudah benar-benar tumbang karena serangan itu. Oke, lanjut, kita beralih ke ibu kota bunga. Di sini acara pelepasan lampion sudah siap untuk dilakukan. Para penduduk sudah menuliskan harapan mereka pada lampion itu. Dan di sini juga terlihat sosok Otoko. Nah, seperti yang sudah Mimin katakan sebelumnya bahwa skema penerbangan lampion ini akan membuat langit di atas ibu kota bunga jadi terang benderang. Dan hal itu akan membuat para penduduk ibu kota bunga menyadari tentang keberadaan pulau Onigashima di atas mereka. Lalu ada sebuah scene epic yang mungkin akan terjadi, yaitu momen ketika kemenangan Luffy atas Kaido yang akan terlihat oleh para penduduk. Oke, lanjut lagi, kita langsung menuju pertarungan Luffy versus Kaido. Di sini Kaido masih dibombardir oleh serangan beruntun Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Hydra. Tapi Kaido masih bisa sedikit banyak menahan pukulan beruntun Luffy itu menggunakan Kanabonya. Ya, menurut Mimin karena tubuh Kaido itu memang keras, sehingga ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan oleh Kaido untuk melakukan gerakan pertahanan. Tapi skema pertahanan dengan satu Kanabo itu tentu tidak efektif, karena pukulan beruntun Luffy seolah-olah menggunakan banyak tangan. Nah, pada situasi terjepit itu, Kaido menemukan sesuatu yang aneh pada serangan Luffy, yaitu pola serangan Luffy yang berbelok setelah dilepaskan. Dan menurut Kaido, hal itu mustahil untuk dilakukan dengan sifat alami karet. Nah, di sini ada dua hal menarik dari pernyataan Kaido. Pertama, mungkin Luffy sudah benar-benar merubah sifat alami karet dengan kemampuan hakinya. Dan wujud Gearforce yang dihasilkan sedikit banyak sudah merubah sifat alami karet itu. Lalu kemungkinan kedua, Luffy memang tidak memakan buah karet, tetapi buah lain yang punya kemampuan mirip seperti karet. Dan Kaido bisa menyadari hal itu. Nah, pada kemungkinan kedua ini tentu akan memperbesar peluang bahwa Gomu Gomu no Mi bukanlah buah karet biasa, tetapi buah lain yang memiliki sifat seperti karet. Dan bisa saja memang buah itu adalah buah legenda yang dibicarakan oleh Gorosei. Ya, petunjuk sederhana dari pernyataan Kaido ini bisa jadi mengarah ke sana. Oke, lanjut. Karena menahan menggunakan Kanabo tidak berhasil, Kaido mencoba cara lain. Dan ini cara yang unik sih. Kaido berubah ke mode manja penuh cinta. Ya, dengan mode ini wajah Kaido jadi so imut. Dan menurut Mimin itu adalah sebuah teknik yang memang digunakan untuk mengalihkan atau membuyarkan konsentrasi lawan. Dan rencana Kaido itu terlihat berhasil. Luffy jadi terpengaruh dan mulai emosi dengan kerlingan mata manja yang ditunjukkan oleh Kaido. Nah, selanjutnya Kaido mengatakan sebuah hal yang cukup mengejutkan, yaitu dia bisa melihat bayangan masa depan. Ya, Mimin pribadi cukup terkejut dengan hal itu, mengingat Kaido ini mudah terkena serangan lawannya.
Jadi jika Kaido memang bisa melihat bayangan masa depan, seharusnya Kaido bisa bertarung seperti Katakuri yang susah untuk diserang. Tapi setelah Mimin pikir-pikir lagi, mungkin Kaido memang sengaja membuat dirinya mudah untuk diserang. Karena kan tubuh Kaido itu kuat dan susah untuk dilukai. Jadi untuk apa repot-repot berkonsentrasi melihat bayangan masa depan? Dan mungkin lebih simpel untuk menerima serangan itu saja, toh sama saja Kaido tidak terluka. Nah, selain itu ada juga kemungkinan bahwa Kaido akan lebih bersemangat untuk bertarung jika ada serangan yang mengenai tubuhnya daripada menghindari semua serangan-serangan yang ada. Ya, bisa dikatakan itu adalah cara Kaido untuk bertarung. Nah, di sini pukulan beruntun Luffy terlihat seperti melambat. Mungkin itu efek penggunaan Ken Bonsoku Haki tingkat tingginya Kaido. Dan akhirnya Kaido bisa melepaskan diri dari pukulan Luffy yang banyak itu. Nah, selanjutnya Kaido berubah lagi ke mode mencuri. Pada mode ini Kaido bertingkah seperti Hatake Kakashi yang bisa mencuri teknik lawannya. Kaido pun berubah jadi naga dan menggerakkan tubuh serta ekornya dengan cepat dan tak beraturan. Efek yang dihasilkan dari gerakan itu mirip dengan serangan beruntun Luffy. Luffy pun terkena serangan dari Kaido. Lalu naga Kaido menggigit Luffy dan memasukkannya ke dalam mulut. Lalu selanjutnya menerbangkan Luffy jauh ke angkasa. Nah, setelah sampai pada ketinggian tertentu, Kaido melepaskan Luffy. Dan dia juga menembakkan Borobreed ke arah Luffy dan juga ke arah Onigashima yang ada di bawahnya. Serangan itu mengenai Luffy dengan telak dan bahkan menembus Onigashima, serta ledakan apinya sampai ke lokasi Yamato dan Momonosuke di dasar kastil. Nah, seharusnya para petarung yang ada di Onigashima juga terkena dampak dari serangan itu. Tapi di sini kita belum ditunjukkan reaksi mereka semua. Nah, selanjutnya setelah merasa pukulan cepat tidak berpengaruh, Luffy pun merubah wujud Gear-4-nya dari Snake Man menuju Bounce Man. Tentu Luffy berharap bisa mengalahkan Kaido dengan sebuah pukulan tunggal yang super besar. Luffy pun segera terbang ke atap Onigashima lagi, dan dia mempersiapkan sebuah pukulan tunggal yang sangat besar. Ya, pukulan itu mirip dengan King Kong Gun, tapi sudah diperkuat dengan Hausoku Haki, sehingga namanya berubah jadi Over Kong Gun. Nah, di sini Luffy terlihat tergesa-gesa untuk melakukan serangan itu. Ya, karena waktu perubahan Gear-4 memang sudah hampir habis. Tapi karena hal itu, Kaido bisa menyadari bahwa keadaan Luffy sudah tidak baik-baik saja. Lalu sebelum pukulan Over Kong Gun itu diluncurkan, Kaido dan Luffy terlibat dalam sebuah percakapan. Di sini Kaido mengatakan bahwa para samurai itu orang-orang yang lemah, yang menjadikan kematian secara terhormat sebagai alasan untuk sebuah kekalahan. Luffy pun membantahnya. Dia berkata bahwa para samurai itu adalah orang-orang yang kuat. Tapi Kaido menegaskan bahwa seorang pemenang tidak membutuhkan alasan apapun, dan bisa jadi hanya mereka yang kalah saja yang membutuhkan alasan untuk kekalahannya. Nah, adu bacot pun berakhir. Serangan Over Kong Gun mendarat mulus di kepala naga Kaido. Naga Kaido terlempar cukup jauh dan menghantam tanah. Tapi di sini Luffy tahu bahwa Kaido belum dikalahkan. Dia pun bersiap untuk melakukan serangan lanjutan. Tapi tanpa terduga Kaido bisa cepat pulih. Dia malah langsung berubah ke mode hybridnya dan menghajar Luffy dengan teknik Raiho Hake. Nah, dari scene pertarungan ini kita bisa melihat bahwa stamina dan daya tahan tubuh Kaido masih cukup kuat. Bahkan pada momen pukulan terkuat Luffy itu pun Kaido masih bisa dengan cepat bangkit dan melancarkan serangan balik. Lalu Luffy yang terkena serangan Raiho Hake jadi terjatuh ke tanah. Ada angin yang berusaha keluar dari mulutnya, tapi dengan cepat Luffy menutup mulutnya agar dia tak kehilangan mode Gear-4. Usaha Luffy pun berhasil. Mode Gear-4-nya masih bisa bertahan lebih lama. Nah, ternyata di sini Kaido berhasil meningkatkan kekuatannya pada sebuah mode, yaitu mode membunuh. Kaido pun terlihat lebih mengerikan. Lalu Luffy yang merasa hampir mencapai batasnya bersiap untuk melakukan serangan terakhir, dan dia akan menggunakan teknik Over Kong Gun lagi. Kaido yang tampak bersemangat sudah mempersiapkan teknik Raiho Hake lagi untuk diadu dengan teknik Luffy.
Tapi tiba-tiba sebuah kejadian tak terduga terjadi. Bos CP0 muncul dan dia menahan tangan Luffy menggunakan Tekai. Konsentrasi Luffy pun jadi buyar. Dan di saat yang sama serangan Kaido mendarat ke tubuh Luffy. Ya, Luffy jadi terkena serangan yang sangat telak. Sebelum menyerang, Kaido bisa melihat kejadian di masa lalu terulang lagi, yaitu ketika Oden lengah oleh tipuan Kurosumi Higurashi. Kaido pun melihat Luffy jadi lengah karena gangguan bos CP0 itu, tapi serangan Kaido sudah tak bisa dihentikan. Ya, di sini Kaido sama sekali terlihat tidak senang setelah berhasil menyerang Luffy. Matanya malah menunjukkan sorot kekecewaan yang mendalam. Karena lagi-lagi pertarungan yang sedang dia nikmati diganggu oleh orang lain. Nah, di sini Mimin melihat itu adalah sebuah penghinaan bagi Kaido, orang yang sangat menikmati pertarungan. Dan kemungkinan besar bos CP0 itu akan bernasib sama dengan Kurosumi Higurashi yang akan dihabisi Kaido dengan tangannya sendiri. Nah, untuk bos CP0 ini Mimin melihat dia sudah melakukan sebuah misi bunuh diri. Tentu dia tahu betul resiko yang akan dia dapatkan jika mengganggu pertarungan Kaido. Tapi sebagai bawahan pemerintah dunia, dia tak punya banyak pilihan. Karena jika tak mau menjalankan misi itu, mungkin nyawanya akan terancam oleh pemerintah dunia sendiri. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana nasib Luffy? Di sini Mimin punya dua pendapat. Pertama, Gear 4-nya masih akan bertahan walaupun sudah terkena serangan telak seperti itu. Karena setelah Hosoku Hakinya bangkit, pertahanan Luffy sudah semakin kuat. Jadi walaupun terkena serangan telak seperti itu, Luffy akan bisa kembali bangkit. Lalu di akhir chapter kita juga belum melihat Luffy kembali ke wujud semula. Hanya diperlihatkan wujud Gear 4 Luffy yang mengeluarkan banyak darah. Lalu jika kita perhatikan, pukulan Kaido itu hanya mengenai bagian badan Luffy, tidak mengenai bagian kepala, seperti yang terjadi ketika serangan fatal Kaido kepada Oden yang sedang lengah. Jadi intinya Luffy masih bisa bertahan karena pertahanannya semakin kuat dan serangan Kaido tak mengenai bagian yang fatal. Lalu yang kedua adalah favorit Mimin, yaitu Luffy akan membangkitkan kemampuan baru ketika dia berada di tepi kematian. Nah, jika kita ingat-ingat, bangkitnya Hosoku Haki tingkat tinggi Luffy itu terjadi setelah dia menerima serangan telak dari Kaido yang membuatnya pingsan. Jadi rasanya masih sangat mungkin jika awakening Luffy akan muncul ketika dia kembali berada di tepi kematian. Dan ini adalah momen yang sangat tepat, di mana pertarungan sudah menuju babak akhir. Dan jika Luffy kalah, mungkin sudah tak ada kesempatan untuk bisa mengalahkan Kaido lagi. Yos, itu aja pembahasan real review untuk chapter kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, cukup sekian video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!